Kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-8 dari 60 topik. Sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Bagian pertama. Pengaruh dari filsafat hukum yang khas adalah dari istilah law in action, yaitu beraksinya atau berprosesnya hukum. Menurut Roscoe Pound, bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Dengan maksud yaitu kegiatan untuk menetralisasikan atau merelatifkan dogmatif hukum. Juga hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Ajaran Hans Kelsen The Pure Theory of Law, ajaran murni tentang hukum, mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan seterusnya. Kelsen juga mengemukakan bahwa setiap data hukum merupakan susunan daripada kaidah-kaidah Stufenbau yang berisikan hal-hal sebagai berikut. A. Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis. B. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas adalah 1. Kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana hukum terutama pengadilan. 2. Kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan. 3. Kaidah daripada konstitusi. C. Sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. Pengaruh sosiologi. Durkheim berpendapat bahwa hukum sebagai kaidah yang bersangsi. Manakala berat ringan sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perilakuan tertentu, peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Menurut Durkheim, setiap kaidah hukum mempunyai tujuan berganda yaitu A. Menetapkan dan merumuskan kewajiban-kewajiban, B. Menetapkan dan merumuskan sanksi-sanksi. Sedangkan ajaran-ajaran yang menarik dari Max Weber adalah tipe-tipe ideal dari hukum yang sekaligus menunjukkan suatu perkembangan yaitu A. Hukum irasional dan material, manakala pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa mengacu pada suatu kaidah hukum. B. Hukum irasional dan formal, manakala pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu dan ramalan-ramalan. C. Hukum rasional dan material manakala keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim didasarkan ada kitab suci, ideologi, atau kebijaksanaan penguasa. D. Hukum rasional dan formal, manakala hukum dibentuk atas dasar konsep-konsep dari ilmu hukum. Anzilotti, seorang pakar dari Italia tahun 1882, pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi hukum, yang lahir dari pemikiran di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi, sehingga sosiologi hukum merupakan refleksi inti dari pemikiran disiplin-disiplin tersebut. Pengaruh filsafat hukum dan ilmu-ilmu hukum masih terasa hingga saat ini yang berupa masukan faktor-faktor dari berbagai aliran atau mazhab-mazhab. Mazhab hukum alam, Aristoteles, Aquinas, Grotius. 1. Hukum dan moral. 2. Kepastian hukum dan keadilan yang dianggap sebagai tujuan dan syarat utama dari hukum. Mazhab formalisme. 1. Logika hukum. 2. Fungsi keajegan dari hukum. 3. Peranan formal dari penegak, petugas pejabat hukum. Mazhab kebudayaan dan sejarah. 1. Kerangka kebudayaan dari hukum, hubungan antara hukum dengan sistem nilai-nilai. 2. Hukum dan perubahan-perubahan sosial, aliran utilitarianism dan sociological jurisprudence, Bentham, Ihering, Ehrlich dan Pound. 1. Konsekuensi sosial dari hukum. 2. Penggunaan yang tidak wajar dari pembentukan undang-undang. 3. Klasifikasi tujuan dan kepentingan warga dan masyarakat serta tujuan sosial. Aliran sociological jurisprudence dan legal realism, Ehrlich, Pound, Holmes, Llewellyn, Frank. 1. Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. 2. Faktor politik dan kepentingan dalam hukum. 3. Stratifikasi sosial dan hukum. 4. Hubungan antara hukum tertulis resmi dengan kenyataan hukum, hukum yang hidup. 5. Hukum dan kebijaksanaan umum. 6. Segi perikemanusiaan dari hukum. 7. Studi tentang keputusan pengadilan dan pola perilakuan hakim. Sosiologi hukum sebenarnya merupakan ilmu tentang kenyataan hukum yang ruang lingkupnya adalah A. Dasar sosial dari hukum. Atas dasar anggapan bahwa hukum timbul serta tumbuh dari proses sosial lainnya. B. Efek hukum terhadap gejala sosial lainnya dalam masyarakat. Apabila yang dipersoalkan adalah perspektif penelitiannya maka dapat dibedakan. A. Sosiologi hukum teoritis, yang bertujuan untuk menghasilkan generalisasi, abstraksi setelah pengumpulan data, pemeriksaan terhadap keteraturan-keteraturan sosial dan pengembangan hipotesa-hipotesa. B. Sosiologi hukum empiris,
yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa dengan cara mempergunakan atau mengolah data yang dihimpun di dalam keadaan yang dikendalikan secara sistematis dan metodologis. Dalam kerangka akademis, maka penyajian sosiologi hukum dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk memungkinkan pembentukan teori hukum yang bersifat sosiologis. Selain itu, sebelum sosiologi hukum lahir dan diakui keberadaannya oleh kalangan akademik maupun profesional, dalam dunia ilmu hukum telah bercokol lebih dahulu apa yang dikenal dengan normatif hukum ataupun dogmatik hukum, Rex dogmatik. Apa yang disebut dengan dogmatik hukum ini adalah hukum yang berkembang di Indonesia terkait erat dan tak terlepaskan dari sejarah perkembangan hukum di negeri Belanda dan Eropa pada abad 19. Bagi negara-negara di Eropa pada abad 19, merupakan masa gemilang yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ketika individu sebagai pusat pengaturan hukum. Kegemilangan itu dilatar belakangi oleh semangat kemerdekaan individu yang berakar dari Revolusi Prancis dengan slogan Liberty, Equality, dan Fraternity. Filosofi itu berimbas pada dunia hukum ketika individu begitu dihormati dan dihargai. Semangat dan paham ini untuk selanjutnya diusahakan disebarluaskan dengan cara penaklukan atau penjajahan pada negara lain. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda tak dapat melepaskan diri dari proses transplantasi hukum Belanda, di mana politik hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan asas konkordansi dan asas ketunggalan hukum, Eenheidsbeginsel. Dalam bentuk penyusunan kodifikasi dan unifikasi KUH Perdata, KUH Dagang dan KUH Pidana merupakan asas-asas politik hukum yang mengemuka pada abad ke-19, bahkan berlangsung pasca kolonial Hindia Belanda. Dengan perkembangan hukum seperti di atas, otomatis jenis hukum yang berkembang dan juga dijajarkan pada pendidikan hukum saat itu berupa hukum yang berjiwa individualistik itu sudah harus dipisahkan dengan berbagai hal yang bersifat teologik dan metafisik. Hukum semacam itulah yang disebut hukum positif dan sekaligus dijadikan sebagai ciri hukum modern. Itulah materi topik ke-8 mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.